Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Tri Amelia Hardiviana, salah satu mahasiswi STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyah. Video ini merupakan syarat dari tugas UTS mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Amelina Rabbani Azra MPD, yang pada kali ini kita membahas sebuah pertanyaan tentang apa pentingnya kolaborasi antar sekolah dalam pengembangan kurikulum. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, lebih baiknya kita akan membahas tentang apa itu kolaborasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kolaborasi adalah bentuk kerjasama. Jadi, pengertian kolaborasi adalah kerjasama untuk membuat sesuatu. Sementara itu, secara luas, kolaborasi berarti terjadinya kerjasama di antara dua pihak, di antara dua orang atau lebih, atau institusi yang saling mengerti permasalahan satu sama lain dan berusaha memecahkan masalah secara bersama. Spesifiknya, kolaborasi adalah kerjasama yang intensif untuk mengatasi permasalahan kedua pihak secara bersamaan. Ya, dari berbagai pengertian tentang kolaborasi, ini menghasilkan sebuah kesimpulan dan pengertian umum bahwa kolaborasi adalah pola dan hubungan yang dilakukan antar individu atau organisasi tertentu yang memiliki keinginan untuk saling berbagi, berpartisipasi, dan bersepakat untuk bertindak bersama dalam berbagai informasi, sumber daya, manfaat, hingga tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk meraih cita-cita, tujuan, ataupun menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Nah, pembahasan selanjutnya, lalu apa sih pentingnya kolaborasi antar sekolah dalam pengembangan kurikulum? Kolaborasi antar sekolah sangat penting untuk pengembangan kurikulum karena dapat memperkaya perspektif dan pengalaman dalam proses pengembangan kurikulum. Kolaborasi antar sekolah dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat atau dunia kerja dan memperbarui kurikulum serta metode pengajaran mereka agar lebih relevan. Selain itu, kolaborasi antar sekolah juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperluas akses ke sumber daya dan teknologi yang lebih baik. Nah, dalam konteks implementasi kurikulum merdeka, kolaborasi antar sekolah juga menjadi kunci sukses dalam mempercepat pemulihan pembelajaran serta pendidikan di Indonesia. Dan dari kolaborasi antar sekolah ini dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya meningkatkan pertukaran informasi dan pembelajaran bersama antara guru, siswa, dan orang tua dari berbagai sekolah. Kemudian, mendorong inovasi dan kreativitas dalam merancang dan melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan potensi dari siswa. Yang terakhir, memperkuat dukungan dan sumber daya untuk mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi oleh sekolah dalam implementasi kurikulumnya. Nah, lalu bagaimana caranya antara sekolah ini saling berkolaborasi dalam pengembangan kurikulum? Setidaknya ada 5 yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama adalah membentuk jaringan kerjasama antar sekolah. Nah, di sini sekolah dapat membentuk jaringan kerjasama dengan sekolah lain di wilayah yang sama atau bahkan di wilayah yang berbeda. Jaringan kerjasama ini dapat membantu sekolah dalam berbagai sumber daya, pengalaman, dan pengetahuan dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, mengadakan pertemuan atau diskusi.
Nah, sekolah juga dapat mengadakan pertemuan atau diskusi dengan sekolah lain untuk membahas isu-isu terkait pengembangan kurikulum. Pertemuan atau diskusi ini dapat membantu sekolah dalam memperluas wawasan dan perspektif dalam pengembangan kurikulum. Kemudian yang ketiga, mengadakan pelatihan atau workshop. Nah, sekolah ini dapat mengadakan pelatihan atau workshop untuk guru-guru dari sekolah lain. Pelatihan atau workshop ini juga dapat membantu guru-guru dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam pengembangan kurikulum. Yang keempat, menggunakan teknologi informasi. Di zaman yang canggih saat ini, sekolah dapat menggunakan teknologi informasi untuk berkolaborasi dengan sekolah lain. Membangun sistem informasi atau platform digital yang memungkinkan sekolah untuk berbagi data, berbagi materi, berbagi strategi, dan best practice dalam pengembangan kurikulum. Contohnya, teknologi informasi seperti video conference, email, atau media sosial yang lainnya. Terakhir, yang kelima, dapat mengadakan kegiatan bersama. Nah, ini sekolah dapat mengadakan kegiatan bersama dengan sekolah lain. Contohnya seperti studi banding, kunjungan ke sekolah lain, atau kegiatan olahraga bersama atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kegiatan bersama ini dapat membantu sekolah dalam mempererat hubungan dan membangun kerjasama yang jauh lebih baik. Nah, dengan adanya manfaat, kemudian berbagai cara untuk kita antar sekolah dapat berkolaborasi, dengan ini kolaborasi antar sekolah dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kurikulum yang merdeka, fleksibel, dan bermutu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wa'alaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.